Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kebenaran Masalah-masalah Kebenaran yang beranggotakan 1. Nurmilatul Ulfa NIM 2619071, 2. Wahyu Setiawan NIM 2619076, yang ketiga Nurhadi Widodo NIM 2619078, dan yang terakhir Nila Siva Syadah NIM 2619083. Baik, di sini ada 4 poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama, pengertian kebenaran. Yang kedua, teori pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, sifat kebenaran. Yang keempat, sumber-sumber pengetahuan. Untuk poin pertama yaitu pengertian kebenaran. Endang Saifuddin Ansori menyajikan konklusi analisis bahwa manusia itu adalah hewan yang berpikir. Berpikir berarti bertanya, bertanya berarti mencari jawaban berarti mencari kebenaran, mencari jawaban tantangan Tuhan, alam, dan manusia berarti mencari kebenaran tentang Tuhan, alam, dan manusia. Dengan demikian, manusia adalah makhluk pencari kebenaran. Untuk poin kedua, teori pengetahuan dan kebenaran. Yang pertama, jenis pengetahuan. Hendrik Rapar mengemukakan bahwa jenis pengetahuan itu dibagi 3, sedangkan Burhanuddin Salam sebagaimana dikutip oleh Amsal Bakhtiar, jenis pengetahuan ada 4, yaitu pertama, pengetahuan biasa, pengetahuan yang dalam filsafat dikaitkan sebagai common sense dan sering diartikan sebagai good sense, karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerima secara baik. Kedua, pengetahuan ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh lewat penggunaan metode-metode ilmiah yang lebih menjamin kepastian kebenarannya. Yang ketiga, pengetahuan filsafat diperoleh lewat pemikiran rasional yang didasarkan pada pemahaman, spekulasi, penilaian kritis, dan penafsiran. Yang keempat, pengetahuan agama, pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Yang kedua, teori-teori kebenaran dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, teori korespondensi. Teori kebenaran korespondensi atau bisa disebut correspondence theory of truth, yang kadang disebut dengan accordance theory of truth, adalah teori yang berpandang bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Kebenaran atau keadaan benar itu apabila ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pernyataan atau pendapat dengan objek yang dituju oleh pernyataan atau pendapat tersebut. Yang kedua, teori koherensi. Teori kebenaran koherensi atau konsistensi adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Suatu pernyataan disebut benar bila sesuai dengan jaringan komprehensif dari pernyataan-pernyataan yang berhubungan secara logis. Menurut teori ini, kebenaran tidak dibentuk atas hubungan antara putusan dengan sesuatu yang lain, yaitu fakta dan realitas, tetapi atas hubungan antara pusat-pusat itu sendiri. Untuk yang ketiga, teori pragmatisme.
Pragmatisme berasal dari bahasa Yunan pragmai, artinya yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James di Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal atau sosial. Benar tidaknya atau dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat, teori performatif. Teori ini berasal dari John Langshaw Austin pada tahun 1911 sampai 1960 dan dianut oleh filsuf lain seperti Frank Ramsey dan Peter Townsend. Filsuf ini mau menentang teori klasik bahwa benar dan salah adalah ungkapan yang hanya menyatakan suatu proposisi yang benar, berarti proposisi itu menyatakan sesuatu yang memang dianggap benar. Demikian sebaliknya, namun justru inilah yang ingin ditolak oleh para filsuf ini. Yang kelima, agama sebagai teori kebenaran. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk yang suka mencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Baik, untuk yang ketiga yaitu sifat kebenaran. Kebenaran ilmiah mempunyai paling kurang 3 sifat dasar sebagai berikut, yaitu struktur yang rasional logis, isi empiris, dan dapat diterapkan atau pragmatis. Yang pertama yang dimaksud dengan struktur kebenaran ilmiah yang rasional logis adalah bahwa kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Yang kedua, sifat empiris dari kebenaran ilmiah mau mengatakan bahwa bagaimanapun juga kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada, bahkan sebagian besar pengetahuan dan kebenaran ilmiah berkaitan dengan kenyataan empiris dalam dunia. Ini tidak berarti bahwa tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi tetap ada, tetapi sampai tingkat tertentu spekulasi bisa dibayangkan sebagai real atau tidak, karena kendati suatu pernyataan dianggap benar secara logis, perlu pula dicek apakah pernyataan tersebut juga benar secara empiris. Yang ketiga, sifat pragmatis, terutama mau menggabungkan kedua sifat kebenaran di atas dalam arti sebuah pernyataan dianggap benar secara logis dan empiris. Pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu berguna untuk membantu manusia memecahkan berbagai persoalan dalam hidup manusia. Baik, untuk yang terakhir adalah sumber-sumber pengetahuan. Sumber-sumber pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dari akal. Rasionalisme dapat didefinisikan sebagai paham
yang sangat menekankan akal sebagai sumber utama pengetahuan manusia dan pemegang otoritas terakhir dalam penentuan kebenaran pengetahuan manusia. Yang kedua, empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirikos, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Yang ketiga, kritisisme. Ketika terjadi pertarungan filsafat antara aliran rasionalisme dan empirisme mengenai dasar pengetahuan manusia, pencapai pengetahuan manusia menjadi tingkatan, yaitu tahap pencapaian indrawi, tahap akal budi, tahap rasio atau intelek. Pada tahap ini, proses pengetahuan manusia telah sampai pada kaidah-kaidah asasi yang tidak bisa lagi diruntut dan bersifat mutlak. Kan menyebutkan dengan ide transendental. Yang keempat, intuisisme. Intuisisme merupakan hasil pemikiran epistemologi filsafat barat yang dipelopori oleh Henry Bergson. Menurut Bergson, intuisi adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Lebih lanjut, Bergson menyatakan bahwa indera dan akal manusia sama-sama terbatas dalam memahami realitas secara keseluruhan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.